Halo semuanya, di sini aku akan memberikan trigger warning karena saat ini kita akan bahas mengenai topik-topik yang kurang menyenangkan. Mungkin mengenai abuse emosional, fisik, dan seksual. Apabila kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh menutup video ini untuk menjaga dirimu. Perkenalkan semuanya, aku Syaska Kirani Narindra, MPhil Psikolog. Aku adalah psikolog klinis dewasa dan CEO Attentive. Kali ini akan buka segmen A to Z Psychology, kolaborasi antara Attentive dan XYZ Production. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai red flags dan sebenarnya apa sih red flags tersebut? Kita sering banget untuk mendengar red flags ini, red flags itu, tapi kita suka nggak tahu sebenarnya makna dari red flag sendiri. Tapi sebenarnya makna dari red flag sendiri adalah sinyal-sinyal yang kita ketahui dari seseorang atau interaksi komunikasi antar orang lain yang membuat kita untuk men-stop hubungan ini atau mengakhiri atau bahkan tidak melanjutkan karena rasa-rasanya interaksi ini tidak baik untuk kita sendiri. Nah, interaksi yang sering terdengar adalah red flags romantic relationship. Apa itu red flags romantic relationship? Dimana saat kita mulai berinteraksi sama orang lain yang kita memiliki intensi romantik dan dirasanya kayaknya tidak sesuai nih value-nya atau bahkan bisa mengancam diri kita saat berinteraksi dan memiliki relasi hubungan romantis. Kita perlu tahu bahwa tadi kita sudah membahas mengenai red flags, tapi sebenarnya kita sendiri memiliki red flags masing-masing nggak sih dalam individu? Sebenarnya ada dan sebenarnya wajar untuk kita memiliki red flags masing-masing. Kenapa? Karena tiap orang memiliki value masing-masing. Seperti sebenarnya apa sih yang aku ekspektasikan dalam hubungan ini? Sebenarnya apa sih yang aku ingin ketahui dalam orang lain? Dan personal red flags ini atau yang kita lihat adalah menyesuaikan dengan value-value kita, itu sebenarnya wajar. Kenapa? Karena tiap individu itu unik dan berbeda-beda, sehingga apabila ada teman kamu yang bilang bahwa kayaknya itu bukan red flags deh, iya mungkin untuk dirinya, tapi bukan buat kamu. Buat kamu red flags, buat orang lain tidak apa-apa. Nah, mungkin kita perlu lihat kalau ketemu orang baru nih, ada nggak sih red flags-nya gitu kan ya. Perlu kita lihat adalah ketika kita ngobrol pertama kali, orang ini tertarik nggak ya sama kamu? Atau jangan-jangan dia cuma, nah aku nggak gitu pengen tertarik atau ngobrol, tapi just for the sake untuk ngobrol ya disuruh ketemuan ya udah deh gitu. Kalau kita ngelihat bahwa orang ini nggak tertarik kan sebenarnya juga nggak baik buat kamu juga. Yang kedua, kita juga perlu lihat apakah orang ini di pertemuan pertama terlalu fokus sama dirinya sendiri atau mungkin kalau bisa dibilang dalam term psikologi ada perilaku kecenderungan narsistik. Bukan berarti dia narsistik, tapi perilakunya. Terlalu fokus ke dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, pokoknya semuanya tentang aku atau dia tanpa memikirkan omongan orang lain. Kalau seperti itu kan kamu tidak memiliki bagian. Lalu yang ketiga, kita juga perlu lihat apakah orang ini pas di pertemuan pertama, apalagi di budaya Indonesia, ngomongnya terlalu seksual. Meskipun kita juga perlu lihat apakah ini sudah dalam konsen atau tidak. Apabila memang pertemuan pertamamu itu adalah kebutuhannya seksual, oke, yang penting konsennya, kita harus lihat itu. Tapi kalau misalkan kita lihat bahwa oh sebenarnya aku kebutuhannya bukan seksual, tapi kok dia interaksinya sangat seksual ya, itu perlu dilihat ini orang kecenderungannya kemana ya. Lalu yang keempat adalah kita juga perlu lihat apakah orang ini meminum alkohol terlalu banyak di pertemuan pertama. Karena kalau kita lihat nih, mungkin aja juga bisa nervous, itu juga bisa. Tapi kita perlu lihat apakah dia menceritakan bahwa oh ya emang biasanya segini nih minumnya. Yang kelima adalah ketika kita melihat apakah orang ini terlalu posesif atau enggak. Kalau misalkan kita ngelihat orang ini terlalu posesif, itu kita perlu lihat kayaknya ini red flags nih. Seringkali kita ngelihat bahwa posesif di interaksi awal terlihat sangat positif. Kenapa? Karena terkesannya oh orang ini mau melindungi aku ya, oh orang ini mau jagain aku. Tapi kita perlu lihat perbedaan memberikan kebebasan yang pas sesuai denganmu dan memberikan pengekangan. Karena terkadang kesannya oh aku nggak pengen kamu jalan sama cowok lain. Itu kan perlu kita lihat, boleh nggak tapi kalau aku jalan sama temen-temenku? Atau misalkan oke, nggak boleh jalan sama cowok-cowok yang emang punya intensi. Misalkan kalian ketemunya dari dating apps, misalkan ketemu sama cowok lain, oh ya wajar misalkan di awal oh ternyata dia memiliki ketertarikan. Tapi bersama teman-teman cowok atau orang-orang cowok yang memang kalian kenali, kan perlu kalian ketahui kok dia melarang aku ya, padahal sebenarnya kan itu interaksi yang terjadi sebelum bertemu dengan cowok ini. Tadi kita sudah membahas mengenai universal red flag saat pertama kali bertemu atau memulai berkenalan dengan orang lain.
Tapi kalau dalam hubungan, bagaimana sih kita tahu bahwa dia tuh udah dalam red flags nih, yang universal, bukan personal red flags. Kita perlu ketahui bahwa ada beberapa nih red flags. Apa aja sih? Yang pertama adalah saat kita melihat orang ini kayaknya memiliki tendensi untuk melakukan kekerasan. Misal, dia teriak-teriak, atau misalkan mengancam, atau dia ngomongnya kasar. Itu kan oke, dia tidak melakukan kekerasan sesungguhnya, tapi kan itu ada tendensi. Perlu kita ketahui bahwa ini dilakukan ketika kamu belum menjadi pasangan suami istri. Bagaimana apabila kalian sudah menjadi pasangan suami istri, atau misalkan tidak ada orang lain yang melihat? Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi bila orang lain tidak melihat hal-hal tersebut. Yang kedua adalah ketika kita melihat bahwa kok kayaknya aku tidak memiliki kepercayaan, atau sepertinya pasanganku tuh meragukan aku terus-menerus ya. Itu kan suatu hal yang buruk, karena sebenarnya ketika kita dalam hubungan, kita harus dilandasi oleh kepercayaan dan komunikasi. Dan ketika kita tidak bisa percaya, tidak hanya itu memberikan insecure atau rasa tidak aman terhadap diri kita, itu juga memberikan rasa tidak aman terhadap pasangan kita, yang akhirnya membuat hubungan tersebut tidak aman. Karena selalu ada pertanyaan, jangan-jangan kamu kayak gini. Asumsi terus-menerus kan juga sebenarnya tidak baik, dan itu juga tidak sehat, dan membuat kita tidak hanya meragukan pasangan, bahkan kita juga mungkin saja meragukan diri kita sendiri. Apa aku benar ya melakukan hal ini? Setelah akhirnya kita tahu bahwa oh, aku nih ragu sama diriku sendiri, aku juga ragu terhadap dia. Nah, terkadang itu juga memunculkan yang nomor 3, yaitu perilaku mengontrol, atau mungkin tadi sempat aku bilang posesif. Kalau di awal mungkin tidak terlalu kelihatan, di sini sampai kita mengisolasi diri sendiri. Kayak gimana? Kayak misalkan, oh, kamu jangan main sama si itu deh, kayaknya dia nggak baik sama kamu, dengan landasan yang sebenarnya kurang sehat, atau misalkan tidak berbasis landasan apapun. Atau misalkan kamu keluar terus kamu sebenarnya udah nyaman nih, aku pakai baju kayak gini nyaman, terus tiba-tiba dia bilang kayak nggak oke, mending kamu ganti deh. Sampai akhirnya kamu terus-menerus meminta permissionnya dia untuk melakukan suatu tindakan, bahwa kamu tidak memiliki ownership terhadap diri kamu sendiri. Bahkan kamu mungkin nantinya juga tidak tahu aku ini baiknya gimana ya, dan terus ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah yang keempat. Keempat adalah ketika akhirnya kok kayaknya orang ini nggak mau menyelesaikan konflik ya, kok dia nggak mau bahas, udah deh nanti aja. Atau misalkan daripada kita berantem, mending kita nggak usah bahas. Padahal kan itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah apapun. Itu hanya menumpuk terus-menerus, dan mungkin ada satu titik di mana akhirnya meledak dan nggak tahu cara mendiskusikan gimana. Seperti yang tadi sebelumnya aku bilang, hubungan itu kan dilandasi oleh komunikasi. Apabila kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, lalu hubungannya bagaimana? Interaksi tentang apakah ini? Karena kan sebenarnya kita dalam hubungan akan terus-menerus ada konflik karena oh ternyata orang ini nggak suka ini ya, oh ternyata orang ini nggak suka ini ya. Kita perlu memahami artinya kata kompromi. Nah, selanjutnya ada abusive yang perlu kita ketahui. Ada fisik, ada verbal, ada seksual, ada emosional, dan finansial. Mungkin kita sudah tahu kalau fisik mungkin terlihat jelas ya di tubuh kita. Atau misalkan verbal itu ngomongnya kasar, kayak tadi sebelumnya aku bilang. Atau misalkan dia ngomongnya tidak positif ke kamu, kayak mengata-ngatain atau mengecilkan kamu. Tapi kita kadang kurang tahu mengenai emosional atau finansial. Emosional tuh bagaimana sih? Ketika kita sendiri merasa tidak nyaman sama diri kita sendiri, atau kita kok kayaknya kalau sama pasangan lebih sering sedih ya. Bahkan aku juga tahu bahwa seringkali ada orang yang kayak aku tanya nih, kamu lebih sering nangis atau lebih sering senyum dalam sebulan ini saat kamu berpacaran sama orang tersebut? Dia kayak sedih sih, tapi ada kok happy-nya. Kita seringkali mentoleransi padahal sebenarnya kita tahu, karena ya mungkin kalau dibilang dalam hubungan kita, apalagi love itu membuat kita untuk melihat hal-hal yang tidak positif, negatif menjadi terlihat positif, karena ya memang kita senang dengan orang tersebut. Selanjutnya mengenai finansial. Finansial itu bagaimana sih? Kita seringkali ngelihatnya, oh dia ngambil uangku kali ya, atau misalkan orang ini nyembunyiin uangku. Padahal sebenarnya nggak cuma itu. Ketika dia mengancam bahwa kalau misalkan kamu nggak beliin ini, kamu nggak sayang ya sama aku. Memainkan emosi kamu untuk memberikan finansial, atau kayak ya udah deh nanti aku balikinnya nanti juga aku balikin. Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Memanipulasi kamu mempercayai bahwa oh iya deh nggak apa-apa ya aku ngasih uang ini ke dia karena kan dia sayang sama aku, nanti dia akan balikin juga. Padahal sebenarnya kita nggak tahu. Dan yang terakhir adalah seksual. Mungkin udah ada yang tahu sedikit mengenai seksual, adalah paksaan.
mungkin memperkosa atau bahkan kamu melakukan hubungan seksual tanpa konsen, dimana sebenarnya kau bilang aku nggak mau nih, aku belum mau kissing, aku belum mau holding hand, tapi dia maksa, enggak, harusnya kamu tuh mau, kamu kan pacar aku, kamu harusnya oke aja kok, karena kan itu yang harusnya dilakukan dalam hubungan. Gak ada kata harusnya, dan kamu juga boleh punya boundaries untuk step-stepnya, kira-kira nyamannya aku seberapa ya. Dan yang terakhir adalah ketika kita melihat bahwa oh dia punya sejarah kriminal nih, mungkin dia pernah masuk penjara atau menggunakan narkoba atau menggunakan substance abuse lainnya yang berlebihan, pokoknya abusingnya. Tapi kita juga perlu lihat orang ini benar-benar pengen berubah atau tidak ya. Apakah dia sudah melakukan tindakan sesuatu yang membuat dirinya tidak lagi seperti itu. Itu yang perlu kita lihat. Nah, ini masuk ke yellow flags. Kadang orang sering banget nih bahas red flags, red flags, red flags. Tapi sebenarnya ada nggak sih yellow flags itu? Kalau kita lihat sebagai lampu lalu lintas, biasanya kan ada green flags, yellow flags, sama red flags. Nah, kalau red flags itu untuk membuat kita full stop, yellow flags itu yang membuat kita berhati-hati dan pelan-pelan. Nah, yellow flags itu apa sih sebenarnya? Yellow flags itu adalah ketika ada suatu hal yang sebenarnya masih bisa dikomunikasikan, masih bisa dibahas. Contohnya gimana sih? Misal dia ada kesulitan untuk mengungkapkan emosinya, tapi dia mengetahui bahwa oh ya aku sulit dan kira-kira gimana ya cara kita diskusikannya. Intinya adalah yellow flags suatu hal yang masih bisa dikompromikan. Tapi kita perlu lihat juga apakah dia ini benar-benar komitmen dengan perubahannya tersebut. Apabila dia hanya bilang oke, aku mau berubah, tapi sebenarnya dia tidak melakukan perilakunya, itu perlu kita pertanyakan, karena orang yang mau berubah itu tidak hanya di mulut tapi juga harus terlihat dari perilakunya. Tapi kita perlu disclaimer bahwa bukan berarti semua hal itu bisa dikompromikan. Kita juga perlu lihat bahwa hal-hal seperti abusive yang fisik atau misalkan dia membuat kita terisolasi itu tidak bisa ditoleransi, karena ada kesulitannya apabila orang tersebut mau berubah. Dia bisa berubah apabila dia benar-benar mencari pertolongan profesional. Jika tidak, itu benar-benar sulit untuk berubah dari perilakunya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai red flags, yellow flags, dan sebenarnya hal-hal apa aja sih yang sebenarnya perlu kita amati dalam hubungan untuk kita stop red flags yang tersebut. Tapi kalau kayak gitu, apa sih sebenarnya yang penting dalam hubungan? Yang pertama adalah kita harus memahami yang paling penting adalah dirimu sendiri. Bagaimana kamu menjaga dirimu, membuat dirimu nyaman. Karena sebenarnya ketika kamu nyaman, kamu juga tahu nih apa sih sebenarnya yang aku cari dalam hubungan. Apa yang sebenarnya membuatku nyaman dalam hubungan. Dan at the end of the day, kamu sendiri yang menentukan batasannya. It's okay to have boundaries karena itu menjaga kamu untuk selalu tetap aman dan nyaman. Karena pada akhirnya hanya dirimu yang bisa kamu kontrol bagaimana kamu bereaksi dan bagaimana kamu ingin diperlakukan. Sehingga kamu akhirnya mendapatkan relasi yang pantas untukmu. Thanks for watching, jangan lupa like, subscribe, dan klik bell notifikasi di bawah ini. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa komen di bawah sini. Dan kalau misalkan kalian juga punya topik-topik saran-saran, komen di bawah sini. Dan jangan lupa follow Instagram attentive.id untuk kalian lebih tahu mengenai hal-hal seputar psikologi. Thank you guys, thank you for watching.